warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana al-liqa wal ijtima fi hadhihi lailah lailatan mubarakah, lailatas sa'adah, lailatan ba'idatan minasyaqawah. Salatan wa salaman ala asyrafis sadah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla in syi'ta sahla. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Takriman wa tafdilan kepada para alim, para tokoh, para ustadz, para sesepuh yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena baru datang, belum sempat tanya sudah dipanggil naik ke atas. Yang jelas tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk tidak menyebut nama ini, semuanya alladzina karramnahum bi ahsani takrim wa faddalnahum bi ahsani tafdil. Monggo para hadirin hadirat, awal kita berdoa semoga para tokoh, para sesepuh, para alim, para ustadz diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sekalian selalu mendapatkan pengayoman, hidup di dunia dengan baik, kelak mendapat kebaikan di surga Allah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para hadirin hadirat, warga, ndak ada RT-RT-nya ini kan? Oh gabung. Warga perumahan, apa ini nama perumahan? Oh ya, seperti yang tercatat sudah ya. Yang saya hormati, mohon maaf saya telat. Makanya wajah jenengan semua, kalau kata orang Jawa, wis merengut-merengut. Kalau kata orang Madura, lenyoreng kabeh. Wis ngantuk, lengantuk, deteng. Wis ngantuk, kae teko. Akhirnya wajahnya merengut kabeh. Waduh, suwe iki marine. Oh, mboten, sekedap, bunten, sekejap, sebentar. Ini ada yang dari Flores. Sekejap ndak paham, sebentar. Ini mau menyampaikan sebentar. Inti daripada mengadakan maulid ini, selain kita perlu syafaah dari baginda Nabi Muhammad SAW, sebenarnya saya sangat bangga dengan mengadakan acara maulid yang kelihatannya tidak wah, sederhana. Ini justru acara maulid yang baik. Sebab akhir-akhir ini banyak orang mengadakan peringatan maulidin Nabi Muhammad SAW, tapi justru tidak menghormati dan tidak mengagungkan Nabi Muhammad. Sebab para ulama menyampaikan asasu ta'zim wa takrim ittiba'ul awamir wa jitinabun nawahi. Dasar untuk bisa dikatakan menghormati dan memuliakan Nabi itu berarti mengikuti perintah Nabi dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Kita lihat coba, bersolawat saja tidak cukup hanya menggunakan rebana dan jidor ya, kalau saya mengatakan ini jidor. Tapi sekarang sudah banyak solawat dengan lagu dangdut, musiknya dangdut plus koplo lagi. Ini kan luar biasa kan? Coba bayangkan, ada contoh, kalau saya ini mencontohkan, mohon maaf, tidak melarang lagunya, tapi gara-gara lagu ini kalau menurut ulama ini harusnya saddud dari'ah.
melarang sesuatu yang tidak dilarang, takut terjadi kepada yang dilarang. Ini namanya saddud dzari'ah. Gara-gara lagunya dangdut, akhirnya tidak enak kalau diiringi rebana. Enaknya kalau diiringi musik dangdut. Contoh ini kalau di kampung-kampung, tah kalau di perumahan, ada lagu perahu layar. Ya Rasulullah, salamun alik, salamun alik. Kedengarannya memang enak, tapi coba diterjemah. Kalau Jawa, duh Gusti Nabi, nutuno salam, nutuno salam. Kalau orang Madura, duh Kanjeng Nabi, mudabaa salam, mudabaa salam. Sampean datang ke Pak Bupati saja, lagu perahu layar ini dikampleng oleh Pak Bupati. Pak Bupati, jalur tanda tangan, coba bayangkan. Ini ke Rasulullah, maunya ini adalah mencari syafaat dari baginda Nabi, tapi caranya kurang sopan. Ini harusnya sopan. Makanya kalau di pendidikan agama Islam itu ada caranya berlagu untuk lagu-lagu Arab. Ada notnya, jangan pakai do re mi fa sol la si do. Kalau pakai do re mi fa sol la si do jadinya dangdut. Tapi kalau ikut kitab Mukhtasar Syafi itu mengatur lagu Arab, failatun failun failun ya Rasulullah salamun alik, tidak keluar ya Rasulullah salamun alik, salamun alik. Ini rusak. Akhirnya karena lagunya lagu dangdut, maka tidak enak kalau diiringi rebana. Jadilah diiringi musik dangdut, koplo. Ini menurut ulama faqadish tabaha alaina dinuna. Makin akhir, makin serupa agama kita, tidak jelas mana yang dangdutan, mana yang orkesan, mana yang solawatan. Ini namanya istibah alaina dinuna. Oleh karenanya kita mengadakan acara maulid dengan seperti ini, membaca solawat diiringi rebana. Ini sudah ada, kalau urusan rebana ada. Ketika Rasulullah hijrah sampai di Madinah, ada seorang wanita datang ke Rasulullah. Rasulullah, kami nadar, kalau jenengan datang ke Madinah, sampai di Madinah, kami nadar akan membunyikan rebana di atas kepala Rasulullah. Dipersilahkan oleh Rasulullah, dan lagunya sudah kita ketahui liriknya, yaitu Tola'al Badru Alaina. Boleh. Nah, kalau dangdut ini tidak ada sanatnya ini. Makanya jangan sampai warga di sini kalau bilang maulid, ya sudah, tidak usah pakai dangdutan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saya tidak melihat musik dangdutnya, yang ada ini hanya rebananya. Entah kalau disembunyikan di belakang, nanti selesai maju ke depan. Mohon maaf. Kenapa? Ini bukan mauidhah. Ini urun rembuk biar kita sama-sama bisa menghormati Rasulullah dengan penuh penghormatan. Akhirnya kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting lagi kita bicarakan adalah masalah akhlak. Akhlak, etika. Ini zaman tambah akhir banyak anak melawan orang tua. Bahkan tidak jarang orang tua dihukum gara-gara anaknya yang melapor ke polisi. Mohon maaf ini. Di zaman Rasulullah sudah ada anak yang semacam ini. Ada seorang pemuda gagah datang ke Rasulullah, kemudian dia matur kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah, melaporkan ayahnya. Ya Rasulullah, anna abi akhadha mali. Rasulullah, aku punya orang tua, sering ngambil harta saya Rasulullah. Kemarin kan kita dengar, lihat di televisi, ada orang tua di penjara. Kenapa? Memotong 3 batang bambu milik anaknya, dilaporkan ke polisi, di penjara. Ini zaman apa ada orang tua di penjara gara-gara anaknya yang melaporkan? Di zaman Rasulullah ada anak yang melaporkan orang tuanya juga. Ya Rasulullah, anna abi akhadha mali. Aku punya orang tua Rasulullah, sering ngambil harta saya. Kata Rasulullah, panggil orang tua anak ini. Datang, berjalan dengan tertatih-tatih karena saking tuanya. Sampai di depan Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada orang tua ini, ya hada, anna banaka yashkuka annaka akhadta malau. Hei orang tua, tadi anak kamu datang ke sini lapor, katanya kamu sering ngambil hartanya anak. Orang tua ini dibicarai semacam ini oleh Rasulullah, mengalirlah air mata.
sambil gemetar, matur, sanjang, adebu, bilang ke Rasulullah. Bilang apa? Ya Rasulullah, kuntu qawiyan wa ibni dhaif, kuntu ghaniyan wa ibni fakir. Dulu kala Rasulullah aku masih gagah, aku banyak harta Rasulullah karena aku bisa bekerja, uang aku yang cari. Saat itu anakku tidak punya uang Rasulullah, tidak punya apa-apa, dia masih lemah. Jangankan mengangkat barang, melangkahkan kakinya saja tidak bisa karena masih kecil. Aku Rasulullah yang ngasih makan, saya Rasulullah yang ngasih pakaian, saya Rasulullah yang ngasih tempat. Itu dulu Rasulullah saat aku masih gagah. Wal'an ya Rasulullah, saat ini Rasulullah aku sudah tua renta, kuntu dhaifan, aku tidak mampu apa-apa, bekerja sudah tidak bisa. Kuntu fakiron, uang pun aku tidak punya. Wa ibni ghani wa ibni qawi, sekarang anakku jadi gagah, uang banyak. Aku mau bertanya kepadamu Rasulullah, apakah saya dosa lau akhadtu malahu? Apa aku dosa kalau mengambil harta anakku? Dulu aku yang ngasih Rasulullah, sekarang aku sudah tidak mampu. Napa dosa kula Rasulullah menawi kula mendhet arta yuga kula? Napa dosa dan kula menawi muntut obeng putra dan kula? Andaikan Madura dan Jawa semacam itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah belum menjawab, air matanya Rasulullah mengalir. Sambil lisan mulianya Rasulullah mengatakan, la syajar wala hajar, tidak ada pohon, tidak ada kayu, yasma'u qawla hadha syekh illa baka, yang mendengar kata-kata orang tua ini pasti menangis. Makanya kalau orang tua dilawan oleh anaknya, ditentang oleh anaknya, tidak dipatuhi oleh anaknya, itu yang menangis bukan manusia tapi pohon dan batu pun juga ikut menangis. Seperti dalam hadis yang menceritakan anak melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lalu berbicara, menyampaikan la syajar wala hajar yasma'u qawla hadha syekh illa baka. Tidak ada pohon, tidak ada batu yang mendengar kata-kata orang tua ini kecuali menangis. Makanya putranya akhirnya dipanggil anak itu, sini kamu, anta wa maluka li abika, kamu dan harta benda kamu semuanya untuk orang tua kamu. Ini adalah sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan akhlak seorang anak pada orang tua. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan, sukhdullah fi sukhdil walidain, ridallah fi ridal walidain. Allah akan ridho kalau orang tuanya ridho. Allah tidak akan ridho kepada seseorang kalau orang tuanya tidak ridho. Kita sudah tahu, sering dengar bagaimana sahabat Alqamah. Alqamah itu bukan ustadz Pasuruan, bukan kiai Pasuruan, tapi sahabat Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, sholat di belakang baginda Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad yang doa, sahabat yang mengamini. Tapi coba kita tahu bagaimana kisahnya Alqamah saat ajal akan tiba. Rasulullah yang menalkini kalimat tauhid, yang menuntun kalimat tauhid, ya Alqamah, kul la ilaha illallah. Gimana kisahnya? Alqamah tidak mampu membaca kalimat tauhid. Kenapa? Pernah membawa makanan, ibunya melihat kalau Alqamah bawa makanan, tapi Alqamah tidak tahu kalau ada ibunya. Istrinya dulu yang ditawari, dek, iki dek, jajan enak dek, rialek jajan nyaman lek, ini dek, kue enak dek. Ibunya melihat tidak ditawari, tapi karena Alqamah tidak sengaja, ibunya sakit hati. Nah, kamu bisa bawa makanan, ibu tidak ditawari, ibu tidak ridho. Ketidakrelaan ibu pada seorang sahabat, ini sholat di belakang Rasulullah, sulit mau mengatakan la ilaha illallah. Apalagi hanya Ustadz Pasuruan, apalagi hanya Kiai Pasuruan. Ini sahabat Rasulullah susah mengatakan kalimat tauhid karena tidak mendapatkan keridhaan orang tua. Setelah oleh Rasulullah didatangi, dimintakan ridhonya, Alqamah lancar membawa kalimat tauhid, membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karenanya di malam zikra maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu mengikuti akhlak-akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang sering saya bilang, mohon maaf ini mumpung kumpul bapak ibu, akhlak laki-laki pada istri ada, akhlak istri pada suami ada.
Bapak Ibu ini pernah tahu dan sering lihat kalau ada undangan ke manten itu biasanya undangannya dikasih gambarnya apa? Merpati. Kenapa dikasih gambar merpati? Biar punya akhlak seperti merpati. Merpati itu adalah binatang yang paling setia sama istrinya, itu merpati. Coba, ada kata orang Jawa andoan PT gitu? Nggak ada. Orang Madura yang pejantannya bilang blek-blek kukuruku, dudu aku toh. Lah ini kan bahaya deh kan. Ini malah tidak berakhlak ini. Makanya kun kal hamamah. Kalau jadi suami model lah merpati. Wala takun kaddaik. Jangan seperti ayam. Ini insya Allah Kiai Ihsan Jampes yang bilang itu. Jadi kun kal hamamah wala takun kaddaik. Kepentingan kita berembuk urun rembuk membicarakan agama seperti acara-acara seperti maulid ataupun apa, biar kita punya akhlak. Karena dengan akhlak inilah kehidupan jadi teratur. Mana yang suami, mana yang istri, mana yang istri, mana yang suami, mana anak, mana ayah, mana ibu. Ini ada aturannya semua. Sekarang kan kadang-kadang tidak ada aturannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karenanya para bapak ibu sekalian, di malam dzikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang terpenting semoga kita kelak mendapatkan syafaah dari baginda Nabi Muhammad. Kemudian kita menirukan akhlak-akhlak yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir ada penyampaian kebanggaan buat kita sekalian. Suatu ketika Rasulullah ini pernah mencucurkan air mata menangis. Kemudian sahabat-sahabat waktu itu duduk semua seperti sahabat Abu Bakar, kibarus sahabat ngumpul semua. Pembesar-pembesar sahabat ngumpul semua. Tapi Rasulullah menangis. Apa yang membuat Rasulullah menangis? Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, mayubekika ya Rasulullah. Apa yang membuat Rasulullah menangis? Kata Rasulullah, ishtaqtu li ahbabi, ishtaqtu li ahbabi. Aku rindu pada kekasihku. Ini sahabat kaget. Karena di depan para sahabat Rasulullah masih mencucurkan air mata ketika ditanyakan. Beliau mengatakan ishtaqtu li ahbabi, ishtaqtu li ahbabi. Aku rindu pada kekasihku. Sahabat balik bertanya, awalasna ahbabaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah kekasihmu Rasulullah? Rasulullah mengatakan qala, la, tidak. Antum ashabi. Justru kalau kamu itu adalah sahabatku, bukan kekasihku. Maksudnya sahabat itu sebenarnya lebih tinggi daripada ahbab. Tapi siapa ahbab yang membuat Rasulullah mencucurkan air mata? Amma ahbabi faqaumun ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi walam yarawni. Yang dimaksud ahbab itu kekasihku, kata Rasulullah. Nanti setelah aku tiada akan datang sekelompok orang yang tidak pernah melihatku tapi dia punya keimanan kepadaku. Buktinya kita tidak pernah melihat Rasulullah tapi kita masih mengadakan acara Maulidin Nabi, masih mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, masih menghindari apa yang dilarang oleh Nabi. Inilah orang-orang yang dirindukan Rasulullah. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Semoga kita berdoa ini, semoga orang tua, tetangga, saudara, putra, keluarga yang telah meninggal dunia diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan, syifaan ajilan la yughadiru saqama. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh solihah. Hajat kita diijabahi oleh Allah. Hajat ad-dunya bil maisar wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Rizki kita dimudahkan oleh Allah. Muyassar katsiran halalan thayyibah. Kemudian kita diberi rizki yang mudah oleh Allah. Muyassar katsiran halalan thayyibah. Dipanjangkan umurnya fi taatillah wa taati Rasul. Yang terpenting kelak ketika ajal tiba, semoga kita diberi husnul khotimah, diakhiri lisan kita dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah lil qabul linaili kulli ma'mul alamana wa salafus salih wa alamana wa jami'ul masyayikh wa alamana wa masyayikhina wa alamana wa jami'u awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha wa matalabu talabana wa maqasadu qasadana ala hadhihi niyyah bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan katsiran halalan la tu'adzibuna alaih. Rabbana zidna ilma wa wasilana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya muddian bila mithal wa ya qa'iman bila zawal falakal hamdu wal minna wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal bijahi maula bilal ya aziz ya muta'al wa jannibna min ahlid dalal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf manakala ada kata-kata yang tidak baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.